Halo, apa kabar? Salam UT. Sobat UT dimanapun Anda berada, para pejuang UT yang berbahagia dan sehat-sehat selalu. Pada kali ini saya akan sedikit share mengenai apa itu SIPAS dan non-SIPAS yang ada di UT. Jadi SIPAS itu adalah teman-teman mungkin mahasiswa baru masih belum paham ya, yang mau mengambil apakah mau ada istilah SIPAS atau non SIPAS. Nah, SIPAS itu adalah merupakan kependekan dari sistem paket semester. Jadi ibarat kata kita sebagai mahasiswa baru yang mengikuti pendidikan di UT, bila memilih SIPAS maka kita mengikuti semua kurikulum yang ada di UT. Jadi misalnya kita ambil sarjana S1 untuk Fakultas Hukum semester 1, maka untuk semester seterusnya untuk kita mengambil SIPAS, maka kita akan mengikuti sistem paket yang ada di UT. Jadi kita tidak bisa memilih comotan untuk mana yang kita ambil, mata kuliah mana yang kita ambil. Nah, kalau non SIPAS itu apa? Nah, non SIPAS ini ibaratnya ada non sistem paket semester. Jadi non SIPAS itu merupakan kebalikan dari SIPAS. Non SIPAS kita bisa memilih mata kuliah mana yang kita akan ambil, maksimal 24 semester. Jadi misalnya begini, pada semester ganjil semester 1, bila sobat UT atau pejuang UT mengambil S1 hukum misalnya SIPAS, maka kita tidak bisa memilih mata kuliah yang kita ingini. Misalnya untuk yang pertama-tama harus mata kuliah dasar umum ya, MKDU, seperti kemungkinan untuk kewiraan atau pendidikan kewarganegaraan, terus kemudian untuk agama, terus kemudian bahasa Inggris atau yang lain-lain yang MKDU, mata kuliah dasar umum itu yang akan biasanya diambil terlebih dahulu dalam sistem paket itu. Jadi kita hanya mengikuti, enaknya kita nggak usah pusing mau ngambil apa ya, keuntungan SIPAS itu kita nggak pusing mau ngambil yang mata kuliah apa yang harus kita dahulukan atau yang nanti kita belakangkan. Jadi itu kita ngikuti aja sistemnya yang ada di UT. Itu saya pikir cocok untuk teman-teman yang newbie ya, maksudnya yang baru fresh graduate dari SMA, mungkin mau melanjutkan untuk ini, bagusnya sih SIPAS. Nah, karena udah ikuti aja sistem yang ada di UT, kita tinggal belajar, menyampaikan tugas dan mengikuti tahap-tahap perkuliahan yang ada di UT. Begitu untuk SIPAS. Nah, selanjutnya untuk non SIPAS. Nah, non SIPAS ini kebalikan dari SIPAS tadi. Jadi kita bisa bebas memilih mata kuliah yang kita inginkan. Jadi misalnya seperti saya ini, saya ngambil S1 hukum. Nah, ini adalah S1 kedua saya ya. S1 saya yang pertama adalah ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya. Terus kemudian ini karena tuntutan pekerjaan saya mengambil S1 hukum. Nah, dalam S1 hukum ini saya mengambil sistem non SIPAS. Jadi semester pertama saya bisa ngambil apa yang saya kira-kira saya sesuaikan dengan apa keinginan saya, dengan kemampuan saya. Jadi maksimal 24 SKS. Nah, pada semester ganjil atau semester pertama kemarin saya bisa menyelesaikan 7 mata kuliah. Saya bisa ngambil 7 mata kuliah, ada yang 4 dan ada yang 3 SKS. Jadi kalau kita rata-rata bikin 3 SKS itu 7 mata kuliah, berarti kan 21 ya, 21 SKS. Namanya kita masih bisa ada 3 SKS lagi, 3 mata kuliah, tapi saya pikir itu sudah sangat luar biasa berat ya, karena tugas-tugas kalau kita mengikuti tuntutan itu pada 2 bulan kesusahan pada tuntutan itu pasti akan ada tugas. Nah, kalau kita bisa spare sehari 1 mata kuliah itu udah sangat bagus untuk bisa mengikuti itu. Nah, kembali ke itu tadi, jadi kalau non SIPAS kita bisa pilih, misalnya di mata semester 1 tadi saya bisa ambil aja dari hukum pidana, kemudian hukum perdata, hukum acara pidana, hukum perdata, terus kemudian saya nanti SHI nya sistem ilmu hukum atau sistem hukum Indonesia SHI,
saya ambil belakangan, nggak apa-apa, silakan. Nah, nanti baru kita akan ambil nanti di semester berikutnya mungkin. Nah, itu suka-suka kita, jadi suka-suka. Tapi yang harus diperhatikan di non Sipas dalam ujian UAS, pejuang UT jangan sampai waktu ujiannya berbenturan. Nah, misalnya gini, kita ambil kan kalau UAS itu kita ada dua hari. Misalnya di minggu pertama hari Sabtu, di minggu keduanya hari Minggu. Nah, seperti itu ujiannya. Ujiannya pasti 2 hari di situ. Nah, dalam 1 hari ujian ini, yang pengalaman saya itu bisa ambil 7 mata kuliah sekaligus. Tapi saya pikir itu tidak akan mungkin karena kita akan sangat penat untuk belajar ya. Nggak mungkin kita di hari pertama itu kita ambil langsung ujian 7 mata kuliah misalnya. Kita pasti akan spare di hari pertama 4, misalnya 2 di sesi pertama dan 2 di sesi kedua, terus kemudian di hari kedua kita ambil lagi misalnya 2 di sesi pertama dan 1 di sesi kedua. Nah, jadi seperti itu teman-teman, itu yang harus diatur baik-baik ya. Nah, belum lagi kalau ada jadwal bentrok ujian. Misalnya di ujian hari kita ambil hukum pidana. Ujiannya hukum pidana itu di sesi 1 jam pertama misalnya. Terus kemudian kita juga ambil hukum acara perdata. Nah, dia juga ada di kebetulan ujiannya UT men-setting hari pertama ujian dan sesi 1. Nah, itu pasti bentrok. Nah, itu jadwal harus diperhatikan oleh teman-teman untuk bisa mengatur jadwal itu ya, supaya tidak terjadi bentrok itu tadi. Jadi kalau misalnya bentrok pun pilihannya ada 2. Jadi kita harus mengganti mata kuliah itu, mata kuliah lain yang tidak ada bentrok dengan yang kita ambil. Yang kedua, kita mengikuti ujian online. Nah, ujian online itu saya pikir informasinya berbayar ya. Jadi ada pelaksanaannya ujian online ya. Jadi itu menghindari yang bentrok. Cuma saya belum memastikan untuk pernah mengikuti ujian online. Jadi menurut saya, tips saya kalau teman-teman yang mengambil non Sipas, baiknya memang diatur jangan sampai berbenturan jadwal yang ujian antara mata kuliah yang kita ambil. Itu jadi secara garis besar bagi teman-teman yang mau ambil atau mau ikut UT, bingung apakah mau memilih Sipas atau non Sipas. Jadi pengertian gampangannya, kalau sistem Sipas itu kita beli paketan gitu ya, sementara kalau non Sipas itu kita beli ketengan, istilahnya kita beli 1, 2, kita bisa ambil pilih-pilih yang ingin kita kehendaki. Jadi seperti itu teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman mau komen, silakan, saya akan pasti menjawabnya. Terima kasih dan selamat belajar.